Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengoptimalkan ya fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Pertama-tama kita akan membuat PowerPoint. Untuk lebih lengkapnya kita mulai dari tahap-tahap awal ya. Ketika kita buka PowerPoint akan muncul tampilan seperti ini. Untuk PowerPoint 2013 ke atas, maka kita bisa membuat. Karena kita mulainya dari awal, kita gunakan saja yang blank presentation ya, supaya kita bisa membuat langkah-langkahnya dari awal. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita pertama-tama bisa membuat desainnya terlebih dahulu. Pilihan desainnya ada di menu desain di kiri atas, seperti desain ya. Desain di kiri atas, kita bisa pilih tema yang akan kita gunakan. Misalnya saya pilih tema yang ini, ya. Kita pilih tema yang ini. Diklik saja, ya. Tinggal diklik saja. Kemudian kita mulai dengan menulis judulnya. Misalnya kita tulis judulnya adalah optimalisasi PowerPoint. Nah, seperti ini. Kita rapihkan saja supaya rada bagus seperti ini, optimalisasi PowerPoint. Kemudian bisa kita tulis nama di sini. Misalnya saya nulis nama saya. SI. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk halaman awalnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat materinya ya. Membuat materinya gampang, kita tambahkan slide saja di sini. Kemudian misalnya materinya adalah membuat desain ya. Tadi cara membuat desain gimana caranya? Ya, pertama-tama ke menu ya, ke menu setelah menu desain, kemudian pilih ya, pilih jadi langkahnya tadi dua ya, menu desain, kemudian tinggal kita pilih. Ini sangat banyak temanya ya, bisa kita pilih di sini. Kita juga nanti kita akan mencoba membuat tema sendiri. Warnanya juga bisa kita ubah-ubah di sisi kanan ini ya, mau jadi biru, kuning, misalnya kita pengennya warna biru variannya ya, varian biru. Nah, jadilah varian biru dan lain-lain ya. Jadi langkahnya hanya dua. Kemudian di PowerPoint ini misalnya ingin kita masukkan gambar, maka kita tinggal masuk ke menu insert ya. Insert, kemudian di insert ada pilihan picture ya, insert picture. Nah, insert picture misalnya saya ingin memilih gambar ini di insert. Nah, ini gambarnya saya besarkan. Nah, saya besarkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi gambarnya saya besarkan seperti ini. Jadi sudah masuk gambarnya ya. Sudah gambarnya, jadi tinggal di menu insert, kemudian picture, masuk gambarnya. Selanjutnya kita akan memasukkan shape ya. Di sini di bagian insert ada pilihan shape, Nah, shape. Di sini ada shape banyak sekali. Nah, pilihannya misalnya saya ingin menggunakan shape yang ini, panah yang ini ya. Nah, ini karena langkah pertama tadi menu desain, maka saya beri panah di sini, menu desain. Shape-nya bisa pilihan di sini di bagian atas, di bagian menu format. Outline-nya bisa kita ubah, misalnya outline-nya kita berwarna hitam atau garis luarnya. Garis dalamnya, shape fill-nya bisa kita ubah, misalnya berwarna merah. Nah, setelah dapat satu, saya masih di menu format atau insert lagi, kita kasih panah di sini ya, kasih panah, misalnya panah yang keduanya adalah di sini. Nah, ini sama warnanya mau diganti atau mau disamakan. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa saya buat dua panah? Ngikutin dari materi yang di atas. Membuat desain, materi pertamanya adalah menu desain, materi kedua adalah pilih desain. Jadi, panahnya saya buat ada dua. Selanjutnya kita akan membuat animasinya ya. Di sini ada menu animasi, animation di menu animasi. Nah, kita klik saja menunya. Di sini beberapa pilihan ya, beberapa pilihan. Kemudian sini ada tombol animation pen ya, animation pen atau toolbar animasi. Kalau diklik maka akan muncul di bagian kanan. Nah, toolbar ini
berfungsi nanti untuk mengatur waktu ya. Jadi misalnya kita ingin menu desain itu muncul pertama, bisa kita blok menu desainnya, kemudian kita bisa pilih animasinya sangat banyak. Misalnya saya pilih animasinya yang wipe atau menyapu. Nah, di sini ada panahnya, efek optionnya, panah ke atas. Saya pengennya panah ke samping. Nah, efeknya gimana? Pengen on click, boleh. On click berarti kalau diklik baru muncul efeknya. Kalau nggak diklik, nggak muncul. Nah, kemudian dari menu desain ini, saya ingin gambar ini muncul duluan. Sebelum pilih desain, gambar yang ini muncul duluan. Maka bisa kita berikan efek. Misalnya efeknya adalah shape. Nah, shape-nya ada pilihan keluar atau ke dalam di efek option. Nah ini menu ini pengennya keluarnya setelah ini tanpa diklik, maka bisa kita pilih di sini on kliknya diganti after precious. Nah, setelah muncul ini, saya pengen panah ini muncul. Panah yang ini muncul otomatis tanpa diklik, maka kita bisa kasih efek lagi. Panahnya kita klik, kita kasih efek. Efeknya kita arahkan ke samping kanan, misalnya seperti ini. Kemudian after precious ya. Jadilah efek yang pertama ini ya, menu desain. Selanjutnya efek kedua adalah pilih desain. Nah, pilih desainnya kita blok, kita kasih efek, misalnya efeknya ke arah kanan seperti ini. Nah, setelah tombol ini, maka tombol panah pengen otomatis muncul setelah pilih desain ini muncul. Tinggal kita kasih efeknya. Nah, ini efeknya seperti ini ya. Nah, ini startnya misalnya untuk tombol panah after precious. Nah, ini di sini kita lihat urutannya nomor 1 itu adalah yang muncul pertama efeknya adalah menu desain, ini harus diklik ya. Sementara picture 4 dan right arrow 5 ini akan muncul setelah nomor 1 diklik. Nah, selanjutnya klik yang kedua adalah untuk menu desain. Nah, baru right arrow-nya akan muncul. Selanjutnya kita akan mencoba animasinya, bisa dengan cara mengklik tombol play all di animation pane bagian kanan ya, kalau di play all seperti ini. Nah, urutannya adalah seperti ini. Nah, bisa kalau sudah urutannya sudah bagus, maka kita bisa melihat semuanya dengan cara mengklik tombol slideshow di kanan bagian bawah. Ketika tombol slideshow ditekan, akan muncul full screen-nya seperti ini. Kemudian kalau tidak diklik, tidak terjadi apa-apa. Tadi kan animasinya harus diklik ya yang pertama. Jadi ketika klik pertama akan muncul 3 animasi tadi ya. Nah, lihat ketika diklik, menu desain, kemudian gambar, dan panah yang pertama itu muncul sesuai dengan settingan awal. Jadi kita tinggal menjelaskan saja materinya. Kemudian ketika klik yang kedua, nah pilih desain baru muncul panah yang kedua ya. Setelah ini kita bisa tombol tekan escape untuk menyelesaikannya ya. Setelah menekan tombol escape maka akan kembali ke menu awalnya ya. Kemudian kita akan mencoba mengisi suaranya ya, mengisi suaranya. Kita ke slide yang pertama dulu. Nah, kemudian di slide pertama kita masuk ke menu slideshow. Nah, ini adalah menu slideshow. Di sini ada pilihan record slideshow ya. Di record slideshow ada 2 pilihan sebenarnya, from beginning atau current slide. Kalau current slide berarti slide yang ini ya. Kalau from beginning berarti dari awal sampai dengan akhir. Otomatis kalau dari awal sampai akhir lumayan ya ininya ngerekamnya. Jadi saya sarankan mengklik yang start recording from current slide atau tiap slide ya. Jadi kita klik saja start recording from current slide. Nah, setelah kita menekan tadi recording, maka kita perhatikan di bagian kiri atas ya ada tombol recording. Di sini ada pause, ada segala macam ya. Maka kita bisa ketika sudah muncul tombol ini, kita bisa mulai mengisi suaranya. Misalnya saya isi suaranya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Oki Haris, untuk materi optimalisasi PowerPoint. Demikian mungkin ya pembukaannya ya, karena ini hanya contoh.
Nah, setelah pembukaan, maka untuk keluarnya bisa tekan tombol escape. Nah, kalau sudah ditekan tombol escape, maka perhatikan di kanan bawah itu ada tombol ini ya. Berarti rekaman yang tadi kita lakukan berhasil. Rekaman yang kita lakukan berhasil. Karena tadi kita memilihnya recordnya current slide, maka kita hanya merekord slide yang ini saja. Untuk slide yang berikutnya tinggal klik halaman berikutnya. Kemudian tinggal kita pilih start recording from current slide. Nah, ini kita muncul seperti ini, kita mulai rekaman saja, misalnya kita isi materi. Membuat desain. Langkah membuat desain yang pertama adalah pilih menu desain. Menu desain ada di toolbar bagian atas, ada tulisan desain, seperti panah berwarna merah. Kemudian setelah menu desain, kita bisa memilih animasinya terserah kita apa, desainnya terserah kita seperti ini. Nah, itulah pengisian materinya ya. Setelah mengisi materi, kita bisa tekan tombol escape. Setelah menekan tombol escape, kembali ke slide yang ini ya. Kita perhatikan sudah muncul ya di kanan bawah ini ada tombol buat recordingnya. Nah, demikianlah kita lakukan untuk slide-slide berikutnya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk mensimulasikannya bisa kita klik slide yang pertama, kemudian ditampilkan saja slideshow-nya. Nah, kalau sudah ditampilkan maka akan jalan otomatis. Nanti kalau misalnya sudah oke, bisa kita ekspor di menu file ya. Oh ya, jangan lupa ini di save dulu ya. Di save dulu, di save dulu. Nah, kita save dulu. Kemudian kita tekan menu file. Menu file, kemudian ada menu export. Nah, export. Nah, kemudian dari export ada pilihan create video. Create video. Di sini kita ada beberapa pilihan ya. Saya biasanya menggunakan defaultnya saja HD ya. Ada juga pilihan portable SD ya, ukurannya kecil. Nah, kalau untuk pengiriman skala kecil bisa kita pilih yang SD saja. Cuman saya biasa menggunakan yang HD, biar kemudian saya upload ke YouTube biar YouTube yang kompres. Jadi saya menggunakan pilihan defaultnya saja. Nah, setelah itu kita bisa create video. Nah, create video, diklik. Nah, kita tinggal milih taruhnya di mana nih? Di folder data misalnya dengan judul Optimalisasi PowerPoint, pilihannya adalah MPEG 4 ya. Kemudian kita save, kita save. Nah, kita tunggu di bagian bawah nih ya. Cukup lama mengconvert dari dari PowerPoint ke video ya, tergantung laptopnya, tergantung RAM-nya, tergantung harddisknya dan lain-lain ya. Jadi kecepatan membuatnya itu tergantung dari spesifikasi laptop. Nah, nanti kalau sudah, nanti tinggal dibuka saja foldernya, hasilnya bisa kita lihat seperti apa. Demikianlah panduan singkatnya ya. Nanti saya berikan bentuk PDF-nya dan bentuk slideshow-nya. Cuman ini adalah bentuk ringkasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.